Kalau kita ini sudah yakin atas kebesaran Allah, keagungan Allah, maka kita ini pasti akan minta tolong kepada Allah. Kita ini pasti akan berserah diri kepada Allah. Kita ini pasti akan merasa lemah dan bertadarruk kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu, kita yakin bahwa yang maha mampu adalah Allah, yang maha besar adalah Allah, yang bisa memberikan, menunaikan hajat kita adalah Allah, yang mampu menolong kita, menyelesaikan masalah kita adalah Allah. Ketika kita mengenal Allah, maka pasti kita akan bersandar kepada Allah, pasti akan mengemis kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah hanya kepada Allah, karena yang mampu memberi kamu hanya Allah. Makhluk lemah, Allah yang mampu. Makhluk miskin, Allah yang kaya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Artinya apa? Ayat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa dalam segala aspek kehidupan kita harus kita minta tolong kepada Allah. Karena seluruh rangkaian kehidupan manusia itu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali itu harus dalam rangkaian ibadah. Dan untuk menunaikan segala aktivitas kehidupan tersebut, kita mesti minta tolong kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan pertolongan kepada aku ya Allah untuk selalu mengingatmu ya Allah, mensyukuri nikmatmu ya Allah, mengerjakan kebaikan ibadah kepadamu ya Allah. Minta tolong kepada Allah. Kapan itu terjadi? Ketika kita ini yakin atas kebesaran Allah. Namun hari ini banyak di antara kita yang di dalam hati kita tidak ada lagi kebesaran Allah. Yang ada kebesaran benda, yang ada kebesaran makhluk, yang ada kebesaran selain daripada Allah. Maka saat itu terjadi, orang tersebut tidak akan minta tolong kepada Allah, karena dia tidak yakin atas kebesaran Allah. Dia tidak percaya atas kemampuan Allah. Ini yang mengherankan. Ini yang dianggap aneh. Manusia merasa menjadi hamba Allah, tetapi di dalam hatinya tidak ada kebesaran Allah. Sehingga ketika terjadi masalah, dia minta tolong kepada makhluk. Ketika datang benturan, dia tawajuh kepada ciptaan-ciptaan Allah dan tidak ada Allah di dalam hatinya. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum datang masanya bagi orang-orang yang beriman untuk merendahkan diri mereka, tawajuh kepada Allah, konsentrasi kepada Allah, ta'alluq kepada Allah, buat hubungan yang bagus kepada Allah? Apa yang mereka tunggu-tunggu? Apa yang dinanti-nantikan oleh orang tersebut? Sehingga mereka tidak mengurus hatinya untuk membuat hubungan langsung dengan Allah. Hatinya masih dipenuhi dengan kebesaran makhluk, kebesaran benda, kebesaran selain Allah. Ketika seseorang hatinya dipenuhi dengan kebesaran Allah,
insya Allah ketika sakaratil maut datang menjemput dia, pasti yang keluar dari lisannya adalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena di dalam hatinya penuh dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak di dalam ayat Al-Quran Allah bertanya kepada kita, afala tafakkarun, afala tatadabbarun, apakah kamu tidak berpikir wahai manusia? Apakah kamu tidak berenungkan dirimu wahai manusia? Kenapa tidak ada kebesaranku di dalam hatimu? Kenapa hatimu kosong daripada keagunganku, sehingga kamu minta tolong kepada selain aku dan tidak minta tolong kepada aku? Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji. Allah berjanji akan menolong kita. Ini pasti. Kenapa pasti? Karena ini janji Allah. Dan Allah tidak akan pernah menipu hambanya. Wa man asdaqu minallahi qila. Mana ada yang lebih jujur dibandingkan Allah? Tidak ada. Kenapa Allah jujur? Karena Allah tidak butuh dengan kita. Kenapa Allah jujur? Karena Allah maha segala-galanya. Tidak ada tujuan apapun, tidak punya keinginan apapun atas diri kita. Maka janji Allah adalah pasti, pasti dan pasti. Apa yang dijanjikan Allah pasti akan datang. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan menolong kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan dirinya untuk menolong kita. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib bagiku untuk menolong orang-orang beriman. Kenapa kita tidak yakin atas pertolongan Allah? Sedangkan Allah telah berjanji pasti akan menolong kita. Pasti Allah akan datangkan pertolongan kepada kita. Allah yang dulu sama dengan Allah yang sekarang dan sama dengan Allah yang akan datang selama-lamanya. Allah yang dulu telah menolong hamba-hamba Allah sebelum kita, dan Allah juga akan menolong kita, dan Allah juga akan menolong orang-orang setelah kita. Karena janji Allah kepada hamba-hambanya dengan turunnya pertolongan itu bukan hanya untuk orang-orang terdahulu, tapi juga untuk kita dan untuk orang-orang setelah kita. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sungguh aku akan menolong utusan-utusanku, kata Allah, dan orang-orang yang beriman.